It's your chance to be ruthless. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagi tutorial, berbagi tips seputar jualan. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 5 tahapan dalam membuat konten video marketing. Nah, jadi artinya sebelum kita membuat sebuah konten video marketing ataupun banyak konten, itu kita melewati beberapa tahapan ya. Nah, ini versi kita itu kita menggunakan 5 tahapan. Nah, tahapan yang pertama langsung saja yaitu perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini di dalamnya itu tentu ya kita membutuhkan sesuatu yang berupa fisik dan juga non fisik ya dalam perencanaan ini. Nah, untuk yang non fisik tentu itu persiapan-persiapan yang tidak membutuhkan sesuatu hal yang bersifat fisik. Nah, kalau sedangkan yang fisik yaitu bisa jadi dengan peralatan, baik peralatan dalam pembuatan ataupun dalam editing. Nah, apa saja yang dilakukan saat perencanaan ini? Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan atau merencanakan dahulu yang namanya tujuan ya. Nah, dalam membuat konten video marketing itu kita pastikan tujuannya sudah jelas. Apakah akan kita gunakan untuk tujuan penjualan ataukah yang lainnya. Nah, selanjutnya itu selain tujuan itu kita juga harus mempersiapkan konsep ya, atau merencanakan konsep itu yang ingin kita pakai itu konsepnya seperti apa. Nah, dengan menentukan konsep itu tentu dalam membuat konten video marketing itu konten yang akan kita sajikan itu pasti akan lebih mantap. Nah, dan juga setelah kita mempersiapkan konsep itu kita mempersiapkan atau merencanakan audien juga. Audien mana yang kita target itu harus jelas. Ada banyak jenis audien ya. Ini antara lain itu contohnya itu bisa audien yang kita target itu orang yang sudah bekerja ataukah keluarga ataupun yang lainnya. Ini tergantung kita. Produk kita itu apa, itu yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk menarget audien. Produk kita apa, itu targetnya pastikan harus tepat. Selanjutnya yaitu setelah merencanakan target audien kita itu siapa, itu kita harus melihat juga budget kita ya. Apakah budget kita itu besar ataukah masih cukup ya untuk membuat konten yang kita rasa itu sudah bagus. Nah, selanjutnya ketika sudah mempersiapkan budget dalam perencanaan itu kita juga harus mempersiapkan tools ya, atau peralatan itu dalam peralatan ini maksudnya bisa untuk dalam proses pembuatan dan juga peralatan dalam editing ya, itu harus dipersiapkan dalam perencanaan. Nah, selanjutnya ketika membuat konten video marketing itu kita harus mencangkup beberapa hal juga ya, harus memperhatikan beberapa hal, antara lain yaitu ketika membuat konten itu gambar dan audio itu harus jelas ya. Nah, ketika gambar dan audio jelas, maka konten yang kita buat itu lebih direkomendasikan oleh mesin ya. Contohnya kita ya, ketika lihat gambar dan audionya jelas dan kita suka dengan produk tersebut, otomatis langsung kita penasaran ya, dan kita lebih banyak mengklik. Nah, otomatis ketika terjadi banyak klik, maka kemungkinan orang itu tertarik itu juga akan lebih banyak. Jadi pastikan gambar dan audio itu jelas ya. Nah, selanjutnya dalam pembuatan itu kita juga harus memperhatikan isi video ya. Pastikan isi video itu sesuai dengan produk kita ya. Misal kita membuat produk sepatu ya, kita promosi isi video tersebut itu harus sesuai dengan produk sepatu. Misalnya gitu gamis ya, isi video itu harus sesuai dengan gamis. Sesuai ini maksudnya itu kita menjual itu produk tentang gamis ya, kita menonjolkan gamisnya bukan yang lainnya. Misal kita jualan gamis terus yang kita tonjolkan, misal kita pakai jam terus
yang ditonjolkan malah jamnya itu akan tidak sesuai. Nah, dalam pembuatan itu juga perlu memperhatikan pesan ya, pesan di dalamnya itu. Apakah yang kita sampaikan fitur-fiturnya, ataukah benefitnya, atau yang lainnya, itu kita harus menambahkan pesan ya. Dengan menambahkan pesan ini, itu akan berpeluang juga untuk menambah ketertarikan dari konten video marketing. Dan tentunya ketika mereka tertarik, ya otomatis langsung klik atau bahkan terjadi penjualan, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pembuatan konten itu diusahakan ya untuk menambahkan watermark, karena terkadang kalau kita membuat konten terus kemudian itu konten produk kita itu sama dijual oleh yang lain dan kita reseller terus ingin membuat konten sendiri karena kebanyakan itu kontennya sama, itu pastikan dikasih watermark ya, karena kalau tidak itu biasanya nanti akan diambil orang lain. Tetapi kalau kita tidak mau diambil orang lain ya tidak dikasih watermark ya tidak apa-apa, tapi lebih baik itu dikasih watermark karena itu akan menambah perbedaan dari yang lainnya. Terkadang juga sudah diberi watermark itu tetap diambil ya memang begitulah dunia itu memang begitu. Nah, selanjutnya dalam proses pembuatan itu kita juga perlu memperhatikan yang namanya durasi video konten marketing. Biasanya itu yang ideal kalau konten promosi itu ya 5-10 menit lah, seperti itu. Tapi kalau untuk di Facebook ataupun di yang lainnya itu biasanya lebih pendek-pendek ya. Dan juga kalau membuat konten di marketplace untuk video produk itu ya juga pendek, minimal 60 detik seperti itu, atau bisa di bawahnya. Yang kita tonjolkan intinya itu mencangkup fitur, bisa benefit itu tadi. Ketika fitur dan benefit itu disampaikan, nah itu kemungkinan sudah cukup. Nah, tergantung strategi kita juga itu tadi. Ketika sudah durasi yang kita buat itu sudah kita sesuaikan dengan konten kita dan juga produk kita apa itu, nah selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengeditan. Nah, perencanaan sudah, pembuatan sudah, selanjutnya kita melakukan tahap pengeditan. Pastikan ketika kita masuk ke tahap pengeditan ini teliti ya, karena kalau kurang teliti ya nanti ada misal ada kesalahan itu dan belum teredit, nah itu kurang bagus ya. Nah, ketika sudah diedit dan dirasa sudah cukup, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengetesan. Artinya kita ngetes video yang kita buat ya, konten video marketing. Nah, ini tentu saja kita membuatnya tidak satu, membuatnya harus banyak, karena kita tidak tahu apakah satu video itu sudah bagus atau video yang lain itu yang lebih bagus. Nah, jadi usahakan dalam membuat konten video marketing itu lebih dari satu, kemudian kita tes mana yang terbaik. Nah, jika kita menemukan yang terbaik, itu biasanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, tapi dalam pengetesan ini butuh waktu lama ya, karena yang kita tes itu banyak ya, bisa dari segi keluarga ataupun yang belum berkeluarga ataupun yang lainnya itu, atau yang masih milenial, seperti itu kita tesnya seperti itu. Terus mana yang terbaik itu kita data. Nah, setelah dites, kemudian itu tadi kita tahap selanjutnya pilih yang terbaik. Nah, yang terbaik ini konten yang terbaik ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses perencanaan secara lebih detailnya ya. Nah, pastikan kalian menontonnya juga agar ilmunya dapat juga. Nah, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau ada kritik, saran ataupun pertanyaan itu bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Akhirnya, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.